Hai Karadang, tim Sport 8 kali ini spesial membahas timnas Indonesia yang kini tanpa nahkoda. Karena juga nggak sendirian nih, ada Bung Haris Pardede atau biasa disebut dengan Bung Harpa. Apa kabar? Agak sedikit gundah gulana. Oh, kenapa nih? Karena kita tim nasional kita masih belum ada nahkoda. Belum ada nahkodanya, betul sekali sesuai dengan tema kita hari ini. Ya. Garuda tanpa nahkoda. Wah. Ini kalau kita melihat FIFA Matchday ini ntar lagi bulan depan ya. Ya. Ini dengan tanpa adanya coach atau pemimpin, ini akan kemana nih arahnya nih? Ya, seperti kapal tanpa nahkoda ya, tentu arahnya kita tidak tahu seperti apa. Terombang-ambing, kemudian mau dibikin seperti apa, mau ditekankan di area mana, dan lain-lain itu tentunya kita belum ada arahnya ke sana. Oleh karena itu, masyarakat kan selama mungkin seminggu terakhir ini ya, semua sangat menanti keputusan dari PSSI yang sejauh ini belum juga memberikan statement, ya memberikan satu tanda lah seperti apa atau kira-kira kriteria seperti apa yang mau kita ambil ya sebagai pelatih tim nasional kita selepas kegagalan rombongan Belanda ya, Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Dan ini sangat penting ya dalam melihat kemana arah sepak bola kita karena 18 hari lagi atau 17 hari lagi, nggak sampai 3 minggu lah kita akan dihadapkan pada FIFA Matchday. Walaupun sampai saat ini juga kita belum tahu apakah ada lawan atau enggak, atau kalau ada lawan seperti apa, kita kan belum tahu juga nih. Tapi sangat penting nih, karena ini kesempatan terdekat kita dan satu-satunya tahun ini ada katakanlah panggung untuk para pemain kita melihat ya seperti apa kondisi terakhir tim nasional Indonesia untuk mempersiapkan event tahun depan. Tahun depan itu kita ada AFF. Tahun 2016 bulan Juli Agustus. Ini 2026 ya, saya bilangnya 2016 2026. Ya 2026. Kemudian, nah itu sangat penting karena kita nggak pernah menjuarainya nih dalam 39 tahun terakhir. Dan tentunya Piala Asia awal 2027. Itu 2027 kesannya 2 tahun lagi, tapi sebenarnya 1 tahun 3 bulan lagi. Karena diselenggarakan bulan Januari, Februari 2027. Oke, baik, ini kayak range-nya waktunya mepet-mepet semua nih. Ya. Sementara kita belum menemukan coach yang pengganti Patrick Kluivert gitu kan. Kira-kira nih, apakah dari PSSI sendiri ini sudah menentukan nih siapa kira-kira nih, atau mungkin sudah mematangkan nih ada beberapa pilihan yang kira-kiranya pantas untuk menahkodai? Apakah akan kembali mungkin ke Sintayong atau memilih pelatih yang baru? Ini kira-kira seperti apa nih idealnya dengan kita melihat ya, durasi yang mepet-mepet setahun gini? Ya, tadi kata kuncinya mepet ya, jadi tidak banyak waktu dan memang jangan buru-buru juga, tapi juga nggak bisa terlalu lama. Karena saya yang tadi sudah kita diskusikan, smart gitu ya. Harus smart dan juga tepat. Betul. Ya, jadi nggak bisa salah pilih lagi karena kita sudah punya presiden kemarin. Ya, kalau kita sepakat ya, itu blunder terbesar dalam pengambilan keputusan dalam penunjukan pelatih kan. Sudah bagus, di bawah coach Sintayong nggak ada apa-apa, bahkan kita menutup 2024 dengan senyum. Kita peringkat 3 loh saat itu, dan hanya 1 poin dari Australia di peringkat kedua yang lolos otomatis Piala Dunia. Tapi kemudian ada pergantian pelatih dan kita finish di grup 3 itu rank 4 dan kemudian kita harus menjalani kualifikasi atau round 4 yang ternyata kita gagal juga. Dan gagalnya bukan soal sekedar gagal ya, karena ada 200 sekian negara kan nggak mungkin juga semua masuk Piala Dunia gitu. Tapi kita sudah sangat dekat dengan Piala Dunia pertama kita, tapi kemudian kacau balau dengan sejumlah keputusan yang kita semua tahu itu sangat di luar nalar ya. Artinya komposisi pemain, strategi yang dimainkan, hal-hal detail-detail kecil yang sangat dieksploitasi oleh lawan, dan sampai juga reaksi di babak kedua lah seperti itu yang tidak ada reaksi yang membuat kita bisa bounce back, dan akhirnya itu membuat kita juga kembali lagi soal pemilihan pelatih. Agak sedikit khawatir ya, jangan sampai ini salah lagi nih. Betul. Karena kalau salah lagi, ngulang lagi nih kayak bola salju. Bukan gitu hanya kan? ngulang, malah mundur mungkin. Mundur. Jadi ambillah keputusan yang, kalau saya tidak mau pilih siapapun, saya pribadi, ambillah keputusan yang objektif, yang didasarkan pada perhitungan yang faktual. Ya jangan lagi bikin alasan-alasan yang aneh nih. Yang Natal mau datang doang lah segala macam, yang kemudian katanya persamaan budaya dan bahasa, ternyata itu kan tidak terbukti. Ya buktinya dari grup B itu yang lolos itu justru yang nggak bisa bahasa lokal, bahasa Arab. Harvey Renard itu literally nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Graham Arnold Irak juga nggak bisa bahasa Arab sekali, dan baru 1 bulan atau 2 bulan ngelatih, tapi bisa saat ini dia ada di setidaknya round 5. Jadi
pilihlah yang berdasarkan yang logis, yang objektif. Pasti ketika dipilih mungkin masyarakat nggak semuanya sepakat. Pasti ada setuju nggak setuju, tapi kalau memang milihnya itu objektif, orang bisa merasakan dan nanti time will tell apakah orang yang dipilih ini memang tepat atau tidak. Oke, baik, ini kalau kita melihat nih tentang kepelatihan nih. Iya. Rombongan dari Patrick Kluivert udah balik nih ke Belanda nih. Ada staf-staf lokalnya nih. Ini nasibnya bagaimana nih setelah ditinggal? Staf lokal itu asistennya kan rata-rata semuanya orang Belanda dan hampir semuanya setahu saya kembali. Ini masih simpang siur kan. Jadi yang saya tahu terakhir itu Alexander Zwiers, Dirtek itu masih bertahan. Dan saya dapat info juga dia masih bolak-balik ke kantor. Om Simon Tahamata juga katanya masih stay. Masih di sini. Karena ini rombongan yang berbeda dengan grupnya Kluivert dan kawan-kawan gitu. Jadi kita belum tahu seperti apa detailnya. Teman, info yang saya terima dari situ, ya yang pasti semua udah kembali ke Belanda. Ya Alex Pastoor juga kemarin sudah bahkan bikin podcast yang lumayan ramai juga dengan pernyataan dia. Jadi ya walaupun ya kita jadi dapat presiden buruk nih, pelatih-pelatih asal Belanda ini, ya mohon maaf ya secara attitude juga kurang baik. Ya bagaimana dia tidak menyapa penonton di King Abdullah Sport City, kebetulan saya juga ada di situ. Dan saya tahu betul berkali-kali ini saya ada cerita di berbagai platform, penonton itu datang ke sana itu luar biasa pengorbanan, Mbak. Jadi kalau geografi Saudi itu kan luas ya, jadi tidak seperti Qatar. Ya istilahnya kalau di Qatar itu, pengalaman saya di Piala Asia Senior dan U23, itu mereka bisa pulang kantor jam 4, kemudian pulang dulu ke rumah, mungkin tidur siang, nanti jam 7 ke stadion. Itu dekat sekali. Mungkin hanya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sama mungkin Timur digabung lah jadi satu. Doha itu kan kecil, not even Qatar ya, Qatar segini, Doha segini. Nah, sementara Saudi itu nggak luas. Jadi Jakarta Selatan lah mungkin ya. Ya mungkin segitulah, sekecil itu. Nah, sementara kalau Saudi ini kan besar sekali. Ya saya nggak tahu, mungkin satu Jawa Barat atau lebih ya. Jadi usaha mereka datang itu sangat luar biasa dan beberapa dari mereka itu kan banyak saudara-saudara kita pekerja migran yang minta izin itu nggak gampang dengan majikannya. Duit itu matters, harus sewa bus datang dan kemudian begitu kalah mereka tinggal langsung di pinggir lapangan aja berdiri, nggak nyapa. Menurut saya itu kurang elok. Plus kedua, begitu selesai pertandingan kalah langsung nyelonong pulang ke Belanda. Tidak ada yang dilanggar secara hukum, tapi rasa-rasanya kepatutan itu ya dia balik dulu ke Indonesia, maybe say sorry, pertanggungjawaban, baru dia pulang ke Belanda. Dan yang terakhir adalah pernyataan yang sangat menyakitkan menurut saya dari Alex Pastoor yang sangat kontradiktif ketika dia menerima pekerjaannya dengan setelah dia dipecat, bahwa dia katakan nggak masuk akal lah, intinya seperti itu. Tidak logis kan, tidak masuk akal. Indonesia itu dengan peringkat sedemikian tidak untuk lolos ke Piala Dunia itu nggak masuk akal. Padahal sebelumnya kita lawan Saudi kan bisa menang. Iya kan? 2-0 dan kemudian 1-1 di Jeddah. Artinya bukannya kita dulu dibantai 10-0, dibantai 6-0, oke lah kalau itu tiba-tiba disulap jadi menang, susah. Kita udah punya presiden kok, kita bisa menanggulangi mereka, kenapa sekarang nggak bisa gitu. Jadi tanggung jawab mereka, tapi mereka ngeles menurut saya. Seperti itu. Bung Afra, kita tahan sejenak, kita akan kembali usai komersial break berikut ini. Tetaplah bersama kami.